Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dalam Pak Guru Dwi Channel. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat SKP dengan PMM. Dimana kalau kita tahu itu bahwa saat ini Kemendikbud itu sudah bekerja sama dengan BKN untuk membuat SKP pada menu PMM. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini kita buka dulu PMM-nya ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, dalam merencanakan ini bisa menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ke SKP-nya, kita lihat dulu di sini sudah ada SE-nya ya, surat edaran bersama Kepala BKN dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi. Ini nomor 17 tahun 2023 dan nomor 9 tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara Guru. Nah, di sini ada ya latar belakangnya, maksud tujuannya, kemudian dasar hukumnya. Nah, ini isi surat edaran bersamanya, itu diantaranya instansi daerah sesuai dengan kewenangan agar menerapkan pengelolaan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar atau aplikasi PMM yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja. Jadi nanti setelah teman-teman Bapak Ibu itu membuat SKP di PMM, itu tidak perlu lagi membuatnya di e-kinerja. Jadi dia nanti akan terintegrasi ya. Nah, kemudian yang B-nya di sini sistem aplikasi PMM digunakan mulai bulan Januari 2023. Nah, ini bulan Januari 2024 ya. Di sini sudah masuk bulan Januari. Nah, kita sudah harus membuat rencana hasil kerja atau RHK ya. Nah, ini kita sudah bisa buat di aplikasi PMM. Kemudian di sini instansi daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan kepada ASN guru dalam melakukan pengelolaan kinerja melalui aplikasi PMM yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Kemudian yang instansi daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data ASN guru pada Dapodik dan layanan digitalisasi manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara. Nah, jangan lupa juga Dapodiknya itu harus diupdate atau dilakukan pemutakhiran ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Ini surat SE-nya nih tanggal 15 Desember ya 2023 ditandatanganinya. Kita langsung saja kita buka PMM-nya. Oke, kita buka. Nah, di PMM nih tampilannya seperti ini jika kita sudah masuk ya. Biasa masuknya menggunakan ID belajar. Nah, di sini ada menu pengelolaan kinerja. Ya, kita klik aja. Nah, oke, nanti kita tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di sini langsung nanti kita lihat dulu alur pengelolaan kinerjanya. Bulan Januari perencanaan guru dan persetujuan atasan. Februari persiapan observasi. Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian April sampai Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian bulan Juni refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Nah, ya. Jadi di sini periodenya bisa dilihat teman-teman.
Nah, kemudian kita lanjut caranya, yaitu klik mulai di sini. Nah, klik mulai. Nah, nanti ini data-data ya, data-data dicek jika sudah sesuai. Nah, jika tidak sesuai, dia klik edit. Nah, ya, klik edit. Nah, nanti di sini silakan golongannya, jika tidak sesuai disesuaikan. Nah, ya, oke. Kita lanjut, data sudah sesuai. Kemudian data sudah benar. Nah, kita langsung menuju ke perencanaan kinerja. Nah, di sini perlu Bapak Ibu ketahui, SKP di PMM itu dia ada fokus untuk peningkatan kinerjanya itu berdasarkan rapot pendidikan sekolah kita. Nah, jadi nanti ketika membuat rencana kerja ini, Bapak Ibu silakan buka rapot satuan di SD kita, buka rapot pendidikannya. Nah, dengan cara ini di sini diklik. Nah, nanti di sini ada rekomendasi. Nah, ini dimensinya di sini ada 3, ada manajemen kelas, ada dukungan psikologi, kemudian ada metode pembelajaran. Nah, di sini saya ada yang kurang itu atau cukup itu di metode pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ngambil metode pembelajaran yang sudah direkomendasikan oleh rapot pendidikan di sekolah kita. Nah, kalau yang sudah baik, ini tidak menjadi prioritas ya. Tapi boleh kalau boleh diambil yang ini ya, yang 2 ini boleh. Tapi skala prioritasnya yang ini, yang cukup atau kurang ya. Oke, saya mengerti. Nah, karena tadi rapat pendidikan saya itu dimensi pembelajarannya yang kurang. Nah, di sini kita bisa ngambil dimensinya. Ada aktivitas interaktif, kemudian ada instruksi pembelajaran, kemudian ada instruksi yang adaptif. Nah, silakan Bapak Ibu bisa memilih mana yang Bapak Ibu paling kuasai. Ya, jadi yang paling dikuasai mana nih? Nah, kemudian di sini ada penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas, kemudian ada umpan balik konstruktif, ada perhatian dan kepedulian, kemudian ada ekspektasi pada peserta didik. Nah, silakan pilih yang mana ini dari 8 poin ini. Nah, yang jadi skala prioritas adalah ini. Nah, di sini biasanya kalau ada yang skala prioritasnya itu kurang, dia nanti akan muncul kuantitas pembelajaran. Nah, di sini dimensi prioritasnya nanti akan muncul nih. Nah, karena tadi rapot pendidikan saya ini baik semua, kemudian ada cukup 1. Nah, kalau cukup ini tidak menjadi skala prioritas ya. Nah, kita bisa milih yang mana aja. Tapi ketika ada skala prioritas, Bapak Ibu mau tidak mau harus mengikuti yang skala prioritas ya, seperti itu. Nah, ini karena di sini saya tadi cukup ya kuning, saya mau ambil yang ini nih, aktivitas interaktif. Kita klik saja. Nah, aktivitas interaktif ini kita pilih ya. Ini saya ambil yang ini ya. Tidak harus ya Bapak Ibu ambil yang ini. Kemudian ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui periode dari RHK ini atau perencanaan kinerja ini itu periodenya 1 semester ya, dari Januari sampai Juni ya, tadi sudah kita lihat di depan ya. Nah, nanti ada periode semester kedua yaitu dari Juli ke Desember. Nah, ya, jadi ini 6 bulan ini harus kita selesaikan. Nah, di sini kita lihat berdasarkan Perdijen GTK nomor 76.B1/HK.03/2023 ini bahwa selama
6 bulan ini atau 1 semester kita harus menyelesaikan total poinnya itu 32 poin. Nah, ya, minimal 32 poin. Jadi nanti Bapak Ibu ketika milih RHK itu nanti ada poinnya. Nah, selama 1 semester harus 32 poin. Oke, kita ke RHK-nya di sini. Nah, di sini sudah ada ya. Ini ada pilihannya ya. Pilihannya Bapak Ibu. Nah, ini terlalu kecil pilihannya, nanti saya seperti ini. Nah, di sini ya, RHK-nya di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini model kompetensi guru kepala sekolah, ini model kompetensi. Nah, kan ada yang pelatihan yang dari kompetensi guru. Nah, ini satu pelatihan beserta aksi nyata itu setara nilainya dengan 8 poin. Nah, ini sertifikat nanti bukti dukungnya. Kemudian di sini praktik pembelajaran, peran dan partisipasi praktik pembelajaran. Satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Ini 8 poin. Bukti laporannya adalah laporannya, bukti dukungnya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas. Nah, ini dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, ini Bapak Ibu di komunitas itu ada di PMM itu namanya komunitas. Nah, Bapak Ibu bisa melaksanakan 3 kegiatan ya, pilek nih Bapak Ibu ya. Jadi 3 kegiatan. Nah, 3 kegiatan itu jika melakukan 3 kegiatan itu setara dengan 36 poin ya. Nah, ini buktinya sertifikat. Nah, berarti kalau Bapak Ibu melaksanakan peningkatan kompetensi ini bisa langsung selesai tadi ya, selesai 32 poin. Nah, boleh lebih 32 poin ini boleh ya, boleh lebih, tapi tidak boleh kurang. Nah, itu. Kemudian ada meningkatkan sebagai narasumber praktik ya dalam kegiatan implementasi kurikulum. Nah, silakan bagi yang sering menjadi narasumber, ini juga bisa satu kegiatan. Nah, ini harus direncanakan ya. Jadi ketika sudah direncanakan itu harus dilaksanakan. Kemudian yang kelima di sini meningkatkan kompetensi melalui peran peserta berbagi praktik baik. Nah, ini satu kegiatan itu 4 sertifikat. Nah, ini yang paling besar. Nah, ini meningkatkan kompetensi sebagai peserta program pelatihan. Nah, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah, bagi Bapak Ibu ya, yang mengikuti guru penggerak di tahun ini, tahun 2024 ya, kemudian selesainya pendidikannya itu sekitar bulan Januari sampai bulan Juni, silakan masukkan ini ya, meningkatkan peran sebagai guru penggerak ya, dari bulan Juni sampai bulan dari bulan Januari sampai bulan Juni ya, silakan masukkan. Nah, kalau pendidikan guru penggeraknya itu tidak selesai di bulan Juni, jangan dimasukkan karena nanti akan mengurangi poin kita karena kita tidak ada bukti sertifikatnya ya. Nah, kalau baru terpanggil guru penggeraknya baru lulus, kemudian pendidikan di bulan Maret, nah, tinggal Bapak hitung itu Bapak Ibu guru hitung aja. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus selesai, kemungkinan September atau Oktober sertifikatnya itu keluar. Nah, berarti itu bisa direncanakan nanti di periode Juli dan periode Desember, Juli Desember. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, ya, poinnya 128 ya. Nah, nanti kalau langsung dipilih di poin sini RHK-nya, misalnya guru penggerak tadi, yang mana nih? Nah, ini dia. Oh, langsung selesai dalam satu waktu. Nah, ya, langsung dapat 128 poin. Nah, ya. Tapi ini kita lihat kegiatannya itu
selesainya kita dapat sertifikat itu bulan Januari sampai Juni ya. Nah, di sini kemudian meningkatkan peserta belajar memperoleh sertifikat bidang pendidikan. Nah, ini kalau kita ikut bintek-bintek ya. Kemudian di sini kompetensi peserta praktik magang 24 ya. Kemudian sebagai meningkatkan kompetensi melalui peran partisipasi kegiatan seminar lokakarya ada 4 ya. Melalui peraih pengakuan penghargaan ada 12, ini piagam nih ya. Misalnya kita dapat penghargaan ya berupa kompetensi kita, silakan ya. Tapi kalau enggak jangan dimasukkan. Kemudian di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan oleh guru. Nah, ini silakan jika ada banyak aksi nyata Bapak Ibu bikin melaksanakan aksi nyata silakan pilih yang ini. Ini 10 aksi nyata 6 poin. Kemudian berbagi cerita, penelaah cerita praktik. Kompetensi ini 10 cerita praktik 6 poin. Nah, ya. Kemudian kompetensi melalui penelaah, nah, ini 6. Kemudian kompetensi melalui peran sebagai penyusun praktik. Nah, ini di PMM ya, cerita praktik yang terbit di PMM ini 12. Nah, ya, tuh besar juga nih. Kemudian peningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Nah, ini 24 nih perangkat ajar di PMM. Kalau terbit itu 24 poin. Kemudian meningkatkan kompetensi sebagai penyusun kumpulan konten 6 poin. Nah, ini di sini bagi guru penggerak yang menjadi pengajar praktik, kemudian menjadi fasilitator. Nah, ini waktu durasinya 2 sampai 3 jam setara 12 poin ya. Nah, ini 12. Silakan bagi guru penggerak yang menjadi pengajar praktik ini bisa diambil 12. Nah, ini nanti sertifikat sama kita lihat juga pengajar praktik kita sampai kapan nih, nanti kan dapat sertifikat. Nah, itu berarti jika sudah dapat sertifikat, nah itu bisa dilaporkan ya. Biasanya bersamaan dengan program guru penggerak selesai. Nah, ya. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan para sekolah. Nah, ini bisa juga sertifikatnya ya, ini 4 setaranya. Oke. Kita langsung kita coba di sini PMM ya. Nah, ini kita pilih. Nah, karena saya sudah selesai guru penggerak jadi tidak bisa saya masukkan di sini. Kita coba. Nah, di sini saya akan melaksanakan kegiatan PMM. Nah, ini mandiri. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai dengan model kompetensi guru kepala sekolah. Ini saya akan 8 poin ya. Nah, ini kan baru 8 poin. Nah, di sini langsung nanti kurang 24 poin. Nah, silakan Bapak Ibu boleh di sini pilih. Nah, ini maksimal itu ada 4 kegiatan. Boleh langsung 4 boleh. Nah, ya. Silakan kalau bisa menyelesaikan dalam 1 bulan itu 4 kegiatan. Ya. Jika misalnya hanya 2 kegiatan, berarti kurang 16. Silakan tambahkan kembali. Nah, ya, tambahkan kembali. Jadi ini bisa ya, bisa maksimalnya itu 4. Nah, kali ini coba saya ambil 2. Kemudian di sini saya mau nah, ini dia. Meningkatkan kompetensi melalui peran penyusun kumpulan konten unggulan dibagikan guru dan kepala sekolah. Peran sebagai narasumber. Nah, ya, narasumber. Kemudian nah, ini misalnya kita di 6 bulan ini akan mengikuti bintek, misalnya bintek 2 kali bintek ya, bukan di PMM ya binteknya misalnya, atau pelatihannya misalkan di dinas atau di KKG, atau juga misalkan di
apa di apa tempat-tempat yang lain ya. Nah, ini silahkan pilih, ini juga 8 poin. Nah, kita misalkan milih 2 kegiatan. Nah, jika ini sudah memenuhi 32 poin, maka ini sudah selesai. Ya. Nah, ini bisa juga sama 4 kegiatan ya. Silakan pilih Bapak Ibu. Di sini ada pilihannya tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan di sini Bapak Ibu ya. Saya buka lagi tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan yang sesuai dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Di sini ada wakil kepala sekolah, kepala perpus, laboratorium, pembimbing khusus, wali kelas. Nah, ini untuk SMP SMA ya. Di sini sudah ada jenjangnya nih. Kalau kepala perpustakaan itu semua jenjang. Jadi SD, SMP, SMA itu silakan bisa diambil. Nah, kalau ini nggak bisa nih, SMP, SMA, SMK ini tidak bisa diambil oleh guru SD. Kemudian pembina eskul, koordinator pengembang keprofesian berkelanjutan atau PKB ya, sebagai koordinator nih di sekolah. Kemudian koordinator penilaian kinerja guru. Kalau dijadikan diberi tugas oleh kepala sekolah sebagai koordinator PKG, ini juga bisa sebagai tambahan. Nanti di sini harus mengupload surat tugas ketika aksi nyatanya ya. Kemudian sebagai guru piket, penilaian kinerja guru sebagai penilai. Nah, ini sebagai penilai juga masuk ya. Nah, kemudian pengurus organisasi tingkat kabupaten. Nah, ya ini minimal nih tingkat kabupaten nih. Nah, ya. Kemudian tutor pendidikan, kemudian operator dapodik, ini bendahara sekolah, kemudian sebagai tim pencegah penanganan kekerasan. Nah, ini juga bisa. Nah, yang penting ini ada SK-nya ya. Nah, ini buktinya, bukti dukungnya berupa surat keputusan atau surat tugas disertai dengan surat laporan tugas pelaksanaan. Jadi nanti ada surat laporan tugas pelaksanaan. Oke. Nah, ini tinggal dipilih. Nah, ya di sini. Nah, ini kita cari yang sesuai. Kita ditugaskan oleh kepala sekolah nantinya, misalnya sebagai bendahara sekolah. Ya. Kemudian ini boleh banyak, boleh ya. Kemudian tugaskan sebagai mana eskul. Nah, ini pembina eskul. Nah, ya. Ini oke, 2 saja ya. Ini boleh ya. Terus jika masih ada tambahan silakan. Kemudian ke perilaku kerja. Perilaku kerja ini kita pilih di sini apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini. Yang ingin paling Anda fokuskan. Oke, saya ingin fokus memahami kebutuhan peserta didik. Nah, ya. Ini silakan Bapak Ibu isi apa yang paling difokuskan ya. Nah, di sini bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ini melayani penyesuaian hasil asesmen awal. Oke. Akuntabel. Nah, di sini merasa juga jujur, disiplin, integritas tinggi. Nah, di sini dipilih ya. Misalkan sesuai dengan ketentuan, mengerjakan tugas. Oke. Kompeten, menunjukkan penugasan membantu peserta didik kan untuk saling belajar. Nah, ini boleh nih ya. Kemudian memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi pengetahuan atau dunia kerja. Nah, kita bisa ini memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat ya. Harmonis. Nah, di sini memberikan pertolongan, mampu. Nah, kita di sini lingkungan pembelajaran yang kondusif. Oke. Kemudian di sini berinteraksi, loyal ya, menjaga nama baik, kemudian melindungi
baik literasi pendidikan. Oke. Ini ada 7 aspek ya Bapak Ibu, sesuai dengan di SKP kita ya, yang sebelumnya itu ada 7 aspek. Sini terus berpikir, terus berinovasi ya. Oke. Membuat inovasi, mengantisipasi permasalahan. Nah, ini manfaatkan teknologi. Kolaborasi di sini bekerja sama cara menghasilkan dampak. Bekerja sama nih, saat terbuka. Menjadikan diri. Oke. Jika sudah, maka nanti ada rangkuman di sini. Nah, klik rangkuman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek panduannya, di sini ada bukti dukungnya, nah, ya. Hasil penilaian observasi kinerja guru, sertifikat topik, kemudian sertifikat. Nah, ya, ini yang tadi latihan ya, di luar itu. Kemudian di sini KWSP ya. Ini harus dikumpulkan juga ya, nanti di PDF kan untuk bukti dukungnya. Kemudian rangkuman kehadiran. Nah, ini ada kehadiran juga ya. Kemudian laporan disertai surat tugas, ini sebagai bos bendahara. Kemudian rencana hasil. Nah, di sini juga sebagai pembina ekskul, nah ini juga harus surat tugas. Nah, ini kalau sudah selesai nanti lanjut ajukan. Nah, dalam klik lanjut ajukan, Bapak Ibu harus hati-hati. Karena ketika sudah dibuat, maka tidak bisa dibatalkan ya Bapak Ibu. Jika kita sudah buat, itu tidak bisa dibatalkan. Nah, ya, hati-hati. Makanya dalam menyusun rencana kinerja itu harus hati-hati. Ya. Nah, di sini jika sudah lanjut ajukan itu tidak bisa dibatalkan ya. Oke. Nah, di sini mungkin untuk membuat perencanaan sampai di situ. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke akun kepala sekolah. Bagaimana jika tadi kita langsung diajukan ya? Bagaimana jika langsung diajukan? Oke, di sini akun kepala sekolahnya. Kita buka, ini sudah login dengan akun kepala sekolah. Kita buka di sini. Nah, nanti di menu di sini ada menu periksa nih di sini ya. Kalau kepala sekolah belum bisa membuat rencana kerja ya. Nanti bisa dibuatnya itu sekitar tanggal 15 ya, 15 Januari. Nah, ini baru guru bisa ya. Nah, ini membuat itu periodenya membuat RHK itu sampai 31 Januari. Jadi Bapak Ibu jangan sampai terlambat ya. Nah, di sini ketika di akun kepala sekolah ini ada menu periksa di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada satu yang perlu disetujui. Nah, ya, ini perlu disetujui. Nah, di sini Anda bisa juga diklik perlu disetujui. Nah, ini ada satu orang ya. Nah, ini kita kepala sekolah kita bisa melihat perencanaan kinerja guru. Nah, kita lihat di sini, kita lanjut. Nah, kemudian ini adalah rencana atau RHK yang dibuat oleh guru kita nih, kan kita kepala sekolah nih. Nah, ini guru saya berarti ya, di sini guru sudah merencanakan untuk menyelesaikan PMM itu sebanyak 4 kegiatan. Nah, berarti nanti ada 4 sertifikat topik ya. Nah, ini kalau mau kita batalkan itu atau kita revisi itu bisa. Misalnya ini kebanyakan nih guru nih, nah, kita revisi sini 2 kegiatan, kita cek. Nah, di sini nanti ini akan berubah ya di akun guru ya, akan berubah. Nah, di sini kita kembalikan lagi ya. Ataupun di sini kita bisa tambahkan. Nah, misalnya nih kita mau nambahin nih, guru nih kurang nih, ya, itu juga bisa ya, kita tambahkan. Nah, kan kepala sekolah yang
bisa mengetahui. Nah, misalnya ini kurang nih, ya, kita bisa tambahkan di sini. Ya, kita hapus saja ya. Nah, ini jadi bisa sama kepala sekolah sebelum disetujui itu bisa diedit dulu. Nah, makanya tadi seperti saya bilang, jika guru sudah terlanjur kirim, kemudian ada kesalahan, itu kepala sekolah yang bisa edit, tapi tidak bisa dibatalkan. Ya, bisa diedit ya, atau ditambahkan di menu kepala sekolah. Oke, kita lanjut di sini ke hasil kerja. Ini juga bisa dicek sama kepala sekolah, ini nggak sesuai nih, misalnya tugas tambahan sebagai dapodik hapus, bisa ya. Kemudian ini kurang nih, pengen ditambahin lagi juga bisa ya. Ini koordinator pengembangan PKBM, tambahkan lagi nih misalnya. Nah, ini eskul nih kurang nih, nah, sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ya. Kemudian kita lanjut. Nah, oke, ini udah bagus. Nah, baru ke menu persetujuan. Nah, ini kita setujui nih. Nah, ya. Nah, oke. Kemudian di sini kita lihat lagi. Oke. Nah, kita setujui. Ya. Nah, ini sudah disetujui. Nah, ini selengkapnya tuh. Ya, sudah disetujui. Oke, kita bisa cek lagi ya. Nah, kita sudah setujui ya. Nah, itu mungkin itu untuk menyetujui RHK guru. Jadi dari akun kepala sekolah. Nah, nanti kita lihat di akun guru ya. Nah, ini saya pakai akun orang karena akun saya tadi sudah diajukan ya. Jadi tidak bisa untuk apa namanya? Untuk simulasi tadi karena tidak bisa dibatalkan ya. Ini saya pakai akun saya sendiri, kita coba di sini. Tadi saya sudah disetujui ya. Nah, sudah disepakati tuh ya. Ya sudah disepakati oleh kepala sekolah. Oh, ini nih ternyata ada yang ditambahkan. Nah, ya tuh. Oke. Nah, ini kalau disepakati kita checklist. Nah, ini ada kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah. Nah, setelah tadi disetujui, nah, ya udah saya sepakat. Nah, kita klik di sini sepakati. Nah, ya itu sudah disepakati. Nah, ya. Oke. Nah, setelah itu nanti berarti nah, ini kita juga bisa lihat riwayatnya di sini ya, belum diajukan. Nah, ini sudah. Nah, nanti ini kita baru bisa melakukannya itu di bulan Februari. Nah, di sini sudah melakukan persiapan observasi kelas. Ya, nah, di sini tuh. Perencanaan Anda sudah selesai dan disepakati. Anda dapat lanjut ke pelaksanaan mulai 1 Februari. Nanti kita akan melakukan pelaksanaan bulan Februari, Maret, April, Mei sampai Juni. Ya, tuh. Nah, oke. Kita lihat lagi di akun kepala sekolah tadi. Nah, ini bisa disetujui. Oke, disetujui ya. Disetujui oleh guru kita. Oke. Sudah selesai ya, berarti cukup sampai di disepakati tadi dari akun guru ya. Mungkin itu saja untuk penjelasan pembuatan SKP dengan PMM. Silakan Bapak Ibu jangan sampai terlambat karena ini terakhir itu sampai tanggal 31 Januari ya. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.